Ban yang semula dianggap sebagai anak bawang ternyata seorang politikus tangguh yang bersikap merendah. Angkatan perang sulit dipengaruhi dan ditaklukkan. Sekalipun Amir Sarifuddin telah menciptakan berbagai laskar tandingan, orang-orang komunis sadar bahwa angkatan perang harus dibina secara sabar dan hati-hati. Lawan selanjutnya adalah seiringnya. Lawan selanjutnya adalah kawan seiringnya, yakni kelompok sosialis. Kelompok ini ditinggalkan begitu saja, tanpa peduli dengan jasa Syahrir. Sampai tahun 1948, Amir Sarifuddin berhasil mengkonsolidasi dari PKI, dari jalan atas sampai ke tahap pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Tahap aksi selanjutnya diserahkan kepada musuh sang guru yang baru pulang dari luar negeri. Dalam aksi-aksi dari jalan atas, orang-orang komunis seolah-olah mencapai kesepakatan untuk tidak menampakkan wajah aslinya. Mereka selalu nampak dengan wajah sosialis, wajah nasionalis, bahkan Islam. Aksi politik lainnya adalah aksi dari jalan bawah. Aksi ini dilakukan di daerah-daerah yang menjadi basis gerakan bawah tanahnya pada masa pendudukan Jepang. Di sini mereka mengobarkan semangat pertentangan kelas. Para pejabat pemerintah serta merta dicap sebagai penindas kaki tangan fasis. Ya, nah itulah komunisme ya dalam versi buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia. Kemudian masuknya komunisme ke Indonesia. Ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913. Diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneflit, yang sering orang mengenalnya sebagai Sneflit. Ia adalah bekas ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pimpinan Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negeri Belanda. Mula-mula ia bekerja di Surabaya sebagai staf redaksi Wartah Perdagangan Soira Bajasha Handelsblad, milik sindikat perusahaan-perusahaan gula Jawa Timur. Tidak lama kemudian ia pindah ke Semarang bekerja sebagai sekretaris pada sebuah maskapai dagang. Kota Semarang pada saat itu menjadi pusat organisasi buruh kereta api. Serikat Personil Kereta Api dan Tram yang telah berdiri sejak tahun 1908. Pada 1914, VSTP memerlukan propagandis untuk menyebarluaskan paham yang dianut oleh organisasi buruh itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sneflit. Ia diangkat sebagai propagandis bayaran. Lewat jalan ini Sneflit berkenalan dengan massa buruh dan menyebarluaskan ideologi pertentangan kelas. VSTP itu adalah Serikat Personil Kereta Api dan Tram ya. Dalam bahasa Belandanya Verenigde van Spoor en Trouwweg Personeel. Pada bulan Juli 1914 itu Sneflit bersama dengan P. Bersma, J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, sekretaris VSTP, mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal, Indis Social Democratic Vereniging, ISDV, atau Serikat Sosial Demokrat India. ISDV menerbitkan surat kabar Head Free World, Suara Kebebasan. Terbitan pertama surat kabar ini tercatat tanggal 10 Oktober 1915. Melalui surat kabar ini Sneflit dan kawan-kawannya melakukan propaganda untuk menyebarkan Marxisme, ajaran Marxisme. Oleh karena anggota ASDV terbatas di kalangan orang-orang Belanda, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Usaha ASDV untuk mendekati rakyat juga gagal, karena ASDV tidak didukung oleh rakyat. Dengan menggunakan organisasi buruh di Semarang, ASDV mendekati Serikat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Said Soekarno.
SI adalah organisasi politik yang berdasarkan nasional Islam yang berwatak anti kolonialisme dan kapitalisme asing. Watak dan aktivitas Sarekat Islam ini supaya diamati secara cermat oleh Sneflit dan kawan-kawannya. Mereka bermaksud mengeksploitasi sentimen anti kolonialisme dan kapitalisme asing dari para pengikut SI. Sesudah terjadinya revolusi di Rusia pada tahun 1917, watak gerakan ASDV semakin radikal dan tegas-tegas menjadi komunis. Pemimpin-pemimpin ASDV mendekati dan mempengaruhi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam Semarang yang juga menjadi anggota VSTP dengan ide-ide revolusioner model Rusia. Di samping itu, pimpinan ASDV mengadakan propaganda di lingkungan angkatan perang. Sneflit mempengaruhi serdadu angkatan darat dan angkatan laut. Brandsteder mendekati serdadu angkatan laut, pegawai negeri didekati oleh Bars dan Van Buring. Sneflit melakukan berbagai aktivitas, ceramah-ceramah, kursus-kursus politik. Atas hasutannya berhasil dibentuk Raad van Matrozen and Mariniers, Dewan Kelasi dan Marinir, suatu organisasi di lingkungan anggota militer yang berhaluan radikal, revolusioner. Aktivitas Sneflit ini dibantu sepenuhnya oleh Brandsteder yang menjadi kepala dari Surabaya Marine Gebouw, ya, atau Balai Angkatan Laut Surabaya, dan redaktur koran Soldaten en Matrozenkran, koran serdadu dan kelasi. Rata-rata isi koran ini adalah ide-ide komunisme yang revolusioner dan ide-ide perjuangan kelas. Berbagai pamflet juga diterbitkan dengan tujuan untuk melemahkan kepercayaan bawahan kepada atasannya dalam tubuh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas. Pada bulan Desember 1918, Sneflit diusir dari Hindia Belanda karena aktivitasnya dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Menyusul kemudian Brandsteder pada bulan September 1919. Ya, bayangkan, itulah liciknya Sneflit, ya, para perintis-perintis komunisme masuk ke Indonesia itu. Mereka masuk ke dalam tubuh SI, ya. Mereka masuk ke dalam tubuh Budi Utomo. Cikal bakal daripada itulah lahir SI merah, SI putih di dalam tubuh SI itu sendiri. Ya, ada satu pihak di bawah, satu kelompok di bawah si Pak Cokro-Minoto, kemudian Samaun, Darsono, Alimin dan lain-lain, itu satu kelompok. Mereka mampu memecahkan itu SI dari dalam. Itulah liciknya propaganda, ya, yang dilakukan oleh para propagandis Sneflit dan kawan-kawan itu.